Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa Pojok Depok yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita mengundang tamu yang istimewa ya, yang sering diidolakan ya. Kopi ya, Iya. kopinya kopi saset. Kopi itu Kobar Obor Peduli Indonesia yang konsentrasi kepada lingkungan hidup. Oke, kopi Kobar Obor Obor Peduli Peduli Indonesia. Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, saya bersama Pak Siswadi ya pada sore hari ini. Pak Siswadi, Ya. Ketua Kopi Ya. Kota Depok, akan berbincang dan berdiskusi tentang lingkungan hidup ya, Pak. Siap. Oke, Pak, sebelum ke yang lainnya, kopi itu didirikan kapan dan bergerak di bidang apa tuh? Jadi kopi berdiri sebenarnya atas inisiatif kita bersama teman-teman, saudara-saudara sekalian yang konsentrasi kepada terkait dengan adanya lingkungan hidup, keprihatinan terhadap lingkungan hidup di Kota Depok. Waktu itu kurang lebih tahun 2022 kopi ini berdiri dengan inisiatifnya para senior-senior yang ada di Kota Depok. Dan kopi di awal didirikan khusus untuk berbicara terkait dengan lingkungan hidup, dan lebih khusus lagi memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Depok pada khususnya terkait dengan kebersihan lingkungan, kebersihan setu, kebersihan kali, dan kebersihan lainnya, Mas. Oke, jangan salah ya, kopi ini bukan kopi tubruk ya, kopi saset, tapi ini adalah lembaga swadaya masyarakat ya. Lembaga swadaya masyarakat. Nah, mungkin perlu diketahui juga Pak, kepada rekan-rekan sekalian, dosen beliau juga kesehariannya adalah pengacara. Iya. Pengacara ya, rekan-rekan. Pengacara, terus beliau aktif ya di kopi ini di bidang lingkungan. Kenapa mendirikan kopi itu awalnya seperti apa? Jadi saya bagian dari penerus organisasi ini. Saya ketua umum yang kedua. Jadi saya melanjutkan kepengurusan yang lama. Hari ini saya periode 2025 sampai dengan 2030 nanti ke depan. Maka kami meneruskan dan melanjutkan perjuangan teman-teman yang terdahulu, Mas. Gitu. Nah, keunggulannya apa nih? Bukan keunggulan, apa ciri khasnya itu apa nih kira-kira nih? Jadi gini, atau apa yang dikerjakan gitu? jadi kopi ini lembaga swadaya masyarakat yang konsentrasi kepada lingkungan hidup. Namun hari ini kalau kita bicara lingkungan hidup, ini tidak berhenti pada semua kelompok atau kelompok orang, tapi lebih kepada individu-individu. Maka ini sulit juga untuk dituntaskan terkait dengan lingkungan hidup. Contoh kebersihan saja, kita nggak bicara panjang, tapi bicara kebersihan saja. Ini adalah yang melekat pada diri pribadi masyarakat kita yang ada di Kota Depok. Artinya sadar kebersihan, sadar lingkungan, untuk menjaga lingkungan dari kebersihan itu saja perlu edukasi yang luar biasa. Hari ini masih payah kita membersihkan kali, membersihkan bahkan jalanan yang banyak tumpukan sampah di mana-mana, Mas. Dan ini kendala ini bukan cuma dari sektor hilir aja, tapi dari hulu sampai hilirnya, begitu loh, Mas. Pandangan Mas nih, Mas Siswadi, Iya. itu lingkungan Depok, masyarakatnya ataupun kondisinya seperti apa sekarang? Peduli terhadap lingkungannya. Jadi tetap saya sampaikan perlu diedukasi terus-menerus. Dan kita menjumpai di mana-mana, bahkan di jalanan yang hari ini, contoh kayak kemarin, kita bersihkan di hari Minggu bersama Pak Camat, itu tidak cukup 1 minggu lagi, bahkan 3 hari selanjutnya sudah ada lagi yang buang sampah di tempat yang kemarin itu kita bersihkan. Nah ini memang perlu juga kalau saya lanjutkan dengan penegakan hukum gitu. Sekali-kali memang harus ada ya ditegakkan hukumnya, perda itu, biar sedikit ada jera juga gitu. Karena memang dibersihkan belum seminggu saja, 3 hari sudah ada yang buang sampah lagi di tempat itu, gitu, Mas. Ini tugas siapa sih Mas Ari? Ya, kita tugas bersama-sama. Kalau untuk sekarang ini, memang kalau secara sektoral ya adalah di lingkungan hidup memang ada, tapi kita sebagai masyarakat umum pada Kota Depok ini ya kita bahu-membahu saling membantu untuk membersihkan lingkungan kita gitu, Mas.
tentang lingkungan hidup, termasuk Setu kah yang diurusin? Ya. Jadi kita ada bersih-bersih lingkungan itu bukan cukup kali, terus jalan raya yang ada sampah-sampah, tapi setu juga kita sudah beberapa setu yang kita kunjungi, kita bersihkan, bahkan kita tanam ikan, dan itu bagian dari kegiatan rutinitas kita. Kita menanam pohon di setu-setu itu bagian dari pekerjaan atau memang fungsi lembaga swadaya masyarakat yang kami junjung tinggi ini untuk arah ke sana gitu loh Mas. Nah, ini kan masalah lingkungan nih, Ya. yang memang secara langsung ataupun tidak sebenarnya efeknya tidak terasa sama masyarakat. Betul. Nah, kenapa Mas bisa ngambil bagian berkontribusi terhadap pemerintah daerah atau lingkungan itu mengambil kepedulian terhadap kebersihan lingkungan? Ya, karena kami melihat bahwa di lingkungan hidup ini adalah terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini kan melekat kepada kita dalam ruang lingkup keluarga, rumah tangga, bahkan membesar ke RT, ke RW, bahkan sampai ke kelurahan ini, sampah ini melekat. Maka perlu diedukasi bagaimana kita membuang sampah dengan benar, memilah dengan benar, dan lain sebagainya. Ini tidak ada henti-hentinya untuk kita sosialisasikan. Karena itu apalagi di Kota Depok yang notabene tempat pembuangan sampahnya juga belum memadai, maka perlu pembelajaran dari kita semua yang memang konsentrasi kepada edukasi pendidikan terkait dengan kebersihan gitu Mas. Nah gini Mas, ini kan ada pihak pemerintah, Ya. ada masyarakat. Ya. Bagaimana nih si Mas selaku pegiat lingkungan hidup yang benar, yang di dalamnya adalah kopi ya, yang wadahnya LSM kopi, itu untuk kolaborasi seperti apa tuh kira-kira? Jadi kita sudah menjalin kerjasama dengan lingkungan hidup Kota Depok, dalam hal ini yaitu yang dikomandoi oleh Pak Abdul Rahman ya, Pak Abra sebutannya ini. Sudah kita berkali-kali mengadakan kegiatan secara bersama-sama, bahkan kami ini kan juga sebagian besar pekerja, bukan orang-orang yang artinya tidak bekerja. Maka ketika kita berkegiatan selalu kita bermitra dengan pemerintah Kota Depok, khususnya DLH. DLH menyiapkan peralatan mungkin truk atau alat-alat lain untuk kebersihan itu. Contoh di Setu nih, Setu Patigi kita sudah lakukan itu. Kita minta bantuan dari LH supaya menghadirkan truk untuk bisa membuang sampah yang sudah kita bersihkan. Ini bagian dari edukasi. Lagi-lagi saya sampaikan edukasi. Contoh saja simbol bahwa membersihkan lingkungan, membersihkan sampah yang bertebaran di lingkungan kita tidak cukup hanya kita saja. Maka tidak cukup hanya orang per orang, tapi lebih kepada kerjasama, kemitraan antara orang swasta dan pemerintah pada khususnya gitu Mas. Oke. Yang paling sulit itu ya, kendala di lapangan itu apa Mas? Kendala di lapangan saya melihat banyak yang terjadi adalah terkait dengan sampah rumah tangga yang dia melihat bahwa halnya dilihat sepele. Dia membuang sampah di jalanan, dia membuang sampah di selokan, dia membuang sampah di kali, dia melihat dirinya hanya segepok atau sekantong kresek. Tapi kalau di lingkungan ini banyak orang kan lama-lama juga bukan lama, 2, 3, 4 hari menumpuk Mas, karena satu orang membuang sampah di situ, yang lain bisa ngikutin gitu loh. Jadi ini yang terjadi, kesulitan kita itu tadi, memang bagaimanapun juga sampah di dunia ini memang melekat kepada masyarakat. Jadi harus terus menerus, tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya kita mengingatkan untuk kebaikan kita bersama gitu Mas. Oke gini Mas, sampah kan memang buat kesehatan. Ya. Dalam artian kalau misalkan orang membuang sampah sembarang di lingkungannya kan itu menjadi penyakit. Nah, yang menjadi motivasi Mas itu seperti apa sih sampai sesabar itu mengingatkan terus masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya? Ya sebenarnya semua masyarakat mungkin menurut saya semuanya sadar lah terkait dengan sampah ini. Di samping mengganggu secara pribadi, juga mengganggu lingkungan, keberadaannya kalau dibiarkan lah ya. Tapi kalau dikelola dengan baik, ya insya Allah tidak bermasalah.
Namun demikian fakta di lapangan ketika kita melihat sampah yang bertebaran dan lain sebagainya, rasanya ini kok tidak elok juga kalau kita tidak ikut partisipasi atau bagaimana membersihkan dan lain sebagainya. Dan ini terjadi di semua tataran lingkungan. Maksud saya dari tingkatan RT RW itu hari ini masih selalu teriak dengan keberadaan mengenai sampah itu, Mas. Teriaknya adalah teriak yang saya anggap negatif. Karena apa? Sampah ini seminggu saja tidak diambil di lingkungan ini, contoh di perumahan ini, seminggu tidak diambil sudah bau, Mas. Begitu. Oke. Ini terakhir pertanyaannya, Mas, Ya. sebagai closing statement-nya. Ya. Si Mas selaku pegiat lingkungan, ya, apakah ada yang disampaikan terhadap masyarakat tentang kebersihan lingkungan ini? Saya sampaikan bahwa terkait dengan kebersihan lingkungan, terkait dengan sampah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari hidup kita. Maka kita harus bersama-sama, harus kita sadar bahwa sampah itu ada bagian-bagian yang bermanfaat, tapi ada juga bagian-bagian yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung membuat kita tidak sehat. Maka untuk itu mari bersama-sama jaga kesehatan, jaga lingkungan agar supaya bersih, gitu, Mas. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian ya. Tadi kita sudah mendengar pemaparannya, sangat luar biasa ya. Untuk orang lain kepeduliannya dan sangat sabar dan sangat ulet ya, sehingga kita menciptakan lingkungan yang bersih. Oke, terima kasih Mas Siswati ya yang berperan di sore hari ini. Mudah-mudahan Mas sama tim dalam keadaan sehat dan istiqomah selalu. Oke, salam hijau apa gimana? Salam hijaunya, kalau bukan kita, siapa lagi? Alam jaga kita, kita dijaga oleh alam. Alam jaga kita dijaga oleh alam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas ya. Audio Jungle.